Indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatat pelemahan pada perdagangan pekan ini di tengah lonjakan pada nilai transaksi harian di pasar saham berdasarkan data Bursa Efek Indonesia. IHSG berakhir turun 0,14% ke level 7097 selama 3 hari, 25–27 Maret tahun 2026. Pelemahan ini terjadi meski aktivitas perdagangan justru menunjukkan peningkatan yang cukup kuat. Rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp23,3 triliun, melonjak 15,3% dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, frekuensi transaksi juga naik 9,01% menjadi 1,72 juta kali transaksi per hari. Kendati demikian, peningkatan aktivitas tersebut tidak diikuti penguatan indeks. Tekanan jual, khususnya dari investor asing, masih menjadi faktor utama yang membayangi pergerakan pasar. Dalam sepekan, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp22,37 triliun. Nilai ini melonjak tajam dibandingkan pekan sebelumnya, menunjukkan masih kuatnya arus dana keluar dari pasar domestik. Di sisi lain, pergerakan indeks juga cenderung fluktuatif dengan rentang yang cukup lebar. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.323 dan terendah di 7.057 selama periode perdagangan pekan ini. Kondisi ini mencerminkan dinamika pasar yang relatif aktif, namun belum solid. Peningkatan nilai transaksi lebih mencerminkan tingginya aktivitas jual beli, termasuk aksi ambil untung atau profit taking, dibandingkan akumulasi yang mampu mendorong penguatan indeks. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,94% dan ditutup di level 7.097,057. Tidak mampu mempertahankan level 7.100-an di penutupan sesi kedua hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini pemirsa. Dan indeks harga saham gabungan secara teknikal masih melanjutkan pelemahan, namun masih bertahan di atas level 7.100-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo, IHAB Manager YB Semarang. Kita akan langsung lihat ya. Ditambah memang sikap kehati-hatian terhadap para investor ini, eskalasi geopolitik ya Pak David, ditambah lagi ada sentimen-sentimen kenaikan harga komoditas. Kalau secara teknikal sih hari ini tutupan termasuk oke ya, 7.101 ya, masih bertahan di tidak sampai di bawah 7.000. Kalau di bawah 7.000 sih menurut saya udah nggak terlalu oke ya. Jadi perhatikan juga di area support ini IHSG, dan kalau di bawah 7.000 udah mulai lampu-lampu kuning, apalagi kalau di bawah 6.900. Harapannya minggu depan ini ya ada suatu penguatan yang bagus lah ya, di atas 7.200 harapannya dari IHSG, itu Pak David. Baik, dari posisi teknikal sudah jenuh jual tidak sih Pak? Kalau saya lihat banyak sekali indikator memang sudah jenuh jual ya Pak David ya, kalau saya lihat secara teknikalnya ya. Jadi kita lihat seperti ini ya, wait and see dulu lah kita ya, seperti apa wait and see, kita perhatikan, begitu ada momentum kita bisa masuk Pak David. Baik, tadi Anda katakan semua indikator sudah menyatakan jenuh jual nih Pak. Apakah memang dari sentimen global, terutama dari konflik yang berkembang saat ini, menjadi beban tersendiri untuk indeks harga saham gabungan? Meskipun sinyal-sinyalnya sudah jenuh jual, tapi tekanan masih akan terus berlanjut paling tidak untuk sepekan ke depan, Pak Peter? Nah, kalau saya lihat dulu sepekan ke depan, memang kita harus lihat perhatikan berita global ya Pak David ya. Memang kita udah tahu bahwa konflik yang saat ini terjadi, Presiden Donald Trump ini memang pernyataannya memang celotehnya bisa membuat pasar bergerak dengan secepat itu ya. Jadi memang kita harus lihat, memantau terus nih seperti apa globalnya. Kemudian pergerakan nanti untuk minyak juga seperti apa, masih belum ada penyelesaian dengan bagus, meskipun memang didorong oleh sentimen yang kita lihat banyak sekali dorongan dari domestik ya. Kita perhatikan aja secara teknikal, kalau memang nanti ada perubahan di atas 7.200, baru mulai kita lihat IHSG tampaknya mulai menarik. Tapi kalau kita lihat di bawah 7.000, kita tetap harus waspada.
Baik, hari ini kembali saham-saham big cap menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan, Pak Peter. Kali ini datang dari sektor keuangan, saham-saham perbankan big cap hari ini kompak mengalami pelemahan. BBCA di sesi pertama siang tadi menjadi pemberat utama, sudah berada di harga 6.700 dari sisi support dan aksi jual. BBCA juga menduduki peringkat pertama di penutupan sesi pertama di siang tadi. Bagaimana Anda melihat respon dari investor asing terhadap BBCA? Tidak hanya pasca dari konflik dari Timur Tengah, namun secara year to date juga. Dan semenjak pertengahan 2025, asing gencar melakukan aksi jual untuk BBCA. Kalau saya lihat memang dari BBCA sendiri kan memang kumdit ini ya, Pak David ya. Iya. Ada kumdit. Kemudian kalau saya lihat memang banyak sekali yang ceritanya mereka profit taking juga ya untuk menghindari adanya resiko dividend trap kalau saya lihat ya memang. Nah seperti ini memang wajar. Kalau misalnya saya lihat perhatikan seperti ini ya untuk teman-teman yang memang suka untuk memang menabung untuk jangka panjang, BBCA ya bisa collect untuk di harga-harga psikologis kalau memang untuk yang jangka panjang. Tapi untuk yang trading pendek, kalau saya lihat perhatikan juga di area 6.600-an. Kalau sampai dia di bawah 6.600, ini mulai waspada lah BBCA. BBCA akan lebih mulai menarik kalau dia bisa di atas 6.800 kalau menurut saya Pak David. Itu mulai awal dulu ya, setelah itu tahapnya dia akan lebih menarik lagi. Buy on breakout Pak di 6.800-an? 6.800-an ya, buy on breakout, kemudian nanti di atas 7.000 juga buy lagi tuh, buy on breakout lagi tuh Pak David di situ. Oke. Sebenarnya dari posisi teknikal Pak, hari ini menyentuh di 6.700-an dan ini juga merupakan level terendah paling tidak dalam beberapa waktu terakhir ini. Secara teknikal apakah BBCA juga posisinya sudah jenuh jual Pak, tapi asing tetap masif melakukan pelepasan untuk saham BBCA? Secara teknikal saya lihat memang sudah masuk ke tahap jenuh jual. Ini pun juga jam 4 ini tutupan udah di 6.700 ini Pak David kalau saya lihat BBCA. Nah perhatikan BBCA ini ada di daerah 6.700, 6.650-an ini hati-hati. Kalau misalnya dia besok Senin ini tutupannya dia bukaannya dia ke bawah. Nah ini sudah mulai nggak terlalu oke lah untuk trading pendek. Kita akan tunggu lagi wait and see, lihat supportnya ada di 6.375 untuk berikutnya Pak David. Baik, tantangan dari perbankan dari sisi eksternal Pak, ancaman inflasi tinggi, kemudian suku bunga terutama dari Bank Sentral Amerika Serikat akan tetap berada di level atas, akan ditahan karena beberapa grup dari semua untuk seperti Goldman Sachs dan segala macamnya ini memproyeksikan suku bunga akan tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari sisi pelemahan saham-saham perbankan big cap, sentimen apa yang dibutuhkan untuk mereka mencoba bangkit kembali? Apakah memang masih menunggu ini rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, Pak Peter? Untuk rilis kuartal pertama kita memang perlu tunggu ya. Cuman memang penting saat ini ya dari geopolitiknya dulu ya Pak David. Kalau saya lihat politiknya seperti apa, ada keredaan, otomatis rantai makanannya juga akan ikut bergerak dan itu akan membentuk pola perbankannya sendiri ikut bergerak juga Pak David. Jadi memang kita lihat berita itu lebih penting sih untuk saat ini. Itu katalis utama saat ini Pak David.